Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, para guru pembimbing, dan teman-teman peneliti belia, dan peserta workshop sekalian. Berikut ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang pengaruh cuaca ekstrim terhadap produktivitas tanaman karet masyarakat dan cara mengatasinya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nancy Oktarima, asal sekolah SMA Negeri 1 Rambang Dangku. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Sumatera Selatan adalah daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Tetapi, karena cuaca ekstrim yang berpengaruh terhadap banyaknya produktivitas getah karet, menyulitkan masyarakat dan menurunkan produktivitas masyarakat hingga 3,2% atau 3 ton dari jumlah produktivitas yang biasanya dihasilkan oleh perkebunan rakyat seperti biasanya. Untuk meminimalisir penurunan getah karet akibat cuaca ekstrim, petani harus melakukan langkah-langkah yang tepat agar menekan kerugian ekonomi pada produktivitas karetnya. Rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh cuaca ekstrim terhadap produktivitas tanaman karet masyarakat? Di sini, mengapa saya membahas tentang pengaruh cuaca ekstrim terhadap produktivitas karet masyarakat? Karena saya melihat potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Sumatera Selatan dalam bidang pertanian karet masyarakat, dan juga sebagian besar dari masyarakat Sumatera Selatan merupakan petani karet yang menggantungkan hidupnya dari produktivitas karet tersebut. Sehingga jika cuaca ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas tanaman karet tersebut, maka ekonomi masyarakat akan turun sehingga menyulitkan masyarakat Sumatera Selatan. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tebat Agung yang mayoritas masyarakatnya merupakan petani karet yang terdapat di Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Subjek penelitian ini yaitu para petani karet, sedangkan data penelitian ini diambil dari hasil getah karet para petani baik pada musim cuaca ekstrim maupun pada cuaca normal. Cara pengumpulan data ini saya lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para petani dalam bentuk wawancara. Dampak cuaca ekstrim terhadap produktivitas tanaman karet dan cara mengatasinya. Sebenarnya, dampak cuaca ekstrim terhadap produktivitas tanaman karet itu mempunyai banyak dampak, tetapi di sini saya menjelaskan karena hujan deras dan kekeringan merupakan dampak yang paling penting terhadap produktivitas tanaman karet. Saya mulai dari hujan deras atau badai. 1. Jika hujan deras atau badai terjadi secara terus-menerus, maka yang akan terjadi yaitu 1. Waktu penyadapan masyarakat menjadi mundur sehingga petani dapat memulai menyadap, sehingga para petani akan kesulitan menyadap karena hujan deras. Karena jika petani menyadap ketika hujan deras, itu lateks atau getah tersebut akan tercampur dengan air sehingga hasil yang dihasilkan itu tidak baik dan tidak bisa digunakan. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu petani dapat memulai menyadap lebih awal dari waktu biasanya, ataupun dengan cara menambah personil tenaga penyadap sehingga petani karet tidak menderita kerugian yang cukup besar. Yang kedua, proses pembekuan lateks menjadi lambat. Oleh karena itu, untuk solusi yang dapat digunakan untuk menekan hal tersebut yaitu dengan cara melakukan pembekuan lateks lebih cepat dengan menggunakan asam semut
baru saja disadap, sehingga ketika hujan deras atau badai turun secara tidak menentu, para petani telah memperoleh hasil dari karet tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan cuka para. Sama dengan menggunakan tawas, dengan menggunakan cuka para ini dapat dilakukan dengan mencampurkan cuka para tersebut dengan air, sehingga para petani dapat mencampurkan cairan tersebut ke dalam lateks atau getah tersebut, sehingga ketika hujan turun, para petani tidak menderita kerugian. Yang kedua, kekeringan. Dampak dari kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan satu, daun berguguran sehingga pucuk daun yang tumbuh dan akan diokulasi atau disadap oleh para petani menjadi turun. Yang kedua, pertumbuhan terhambat menyebabkan pohon karet yang seharusnya sudah siap disadap tetapi mengalami pertumbuhan tersebut terlambat, sehingga para petani akan menderita kerugian. Tiga, resiko kebakaran yang tinggi. Jika kekeringan terjadi secara terus-menerus, maka para petani tersebut harus meminimalisir resiko kebakaran yang tinggi tersebut agar tidak merugikan mereka jika hal itu terjadi. Yang keempat, periode penyadapan menjadi mundur. Karena para petani tidak dapat melakukan penyadapan pada saat kekeringan karena getah yang dihasilkan oleh tanaman karet itu sangat sedikit, karena pohon karet tersebut sedikit mengandung unsur hara dan air. Yang kelima, produksi getah menurun hingga 10%. Hal inilah yang saya sebutkan tadi, bahwa jika cuaca ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas karet masyarakat, maka hal ini dapat menyebabkan penurunan terhadap hasil produktivitas karet tersebut dan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Adapun cara mengatasi kekeringan tersebut yaitu dengan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu upaya jangka pendek dengan membuat rorak seperti pada gambar tersebut, yaitu seperti parit-parit kecil yang akan menampung air, sehingga pada saat kekeringan para petani tersebut tumbuhan tersebut dapat tetap menyerap air yang terdapat di dalam rorak tersebut. Yang kedua, pembuatan kolam fungsinya sama seperti membuat rorak tersebut. Yang ketiga, menggunakan pupuk hijau sehingga tumbuhan yang diberi pupuk hijau tersebut dapat menyerap air, membantu penyerapan air sehingga dapat digunakan ketika musim kekeringan. 4. Menyesuaikan jadwal penanaman dengan cuaca yang ekstrim yang terjadi, sehingga ketika para petani ingin menanam tumbuhan yang baru tidak menderita kerugian. Yang kelima, melakukan pemupukan yang tepat. Yang keenam, pemberantasan gulma. Yang kelima, implementasi pengendalian hama. Yang ketujuh, melakukan pengawasan kebakaran secara intensif. Yang kesembilan, menggunakan varietas yang tahan kekeringan. Di sini maksudnya adalah tanaman karet tersebut harus tahan dengan kekeringan, bibitnya tersebut harus baik. Simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa cuaca ekstrim tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas karet masyarakat dan juga ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Selatan. Saran. Yang kedua, saran. Mengingat cuaca ekstrim, terutama hujan deras dan kekeringan sangat berpengaruh terhadap produktivitas